Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisa. Langsung saja, yang pertama itu adalah pengertian dari akad istisa. Nah, akad istisa adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika ditinjau dari sisi bahwa objek ataupun barang yang dijual belum ada. Nah, barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuat atau penjual saat terjadinya transaksi. Nah, dalam istilah para fuqaha, akad ini didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu, atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Nah, maksud dari akad tersebut ialah akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang, dalam istilahnya bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dibuat adalah akad ijoro, bukan akad istina. Nah, kalau contoh simpel dari akad ini tuh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita memesan, misalkan memesan pre-order atau memesan kursi ataupun meja, di mana bahan dan peralatan semuanya itu dari si penjual, bukan dari si pembeli. Lebih ke pre-order. Oke, selanjutnya ialah jenis dari akad istisa. Nah, yang pertama itu adalah akad istisa. Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan juga penjual. Nah, yang kedua ada istisa paralel. Istisa paralel merupakan suatu bentuk akad istisa antara pembeli dan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Ketentuan dalam akad paralel ini ialah yang pertama, akad antara pembeli dan produsen terpisah dari akad antara penjual dan pembeli akhir. Kedua akad tidak saling bergantungan. Selanjutnya ialah dasar dari akad istisa ini. Yang pertama pastinya dari Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua ialah berasal dari hadis. Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hal ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua ialah hadis riwayat Ibnu Majah, eh, yang artinya tiga hal yang di dalamnya terdapat berkeberkahan, di mana jual beli secara tangguh, mukarodah, mudarobah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya ialah perlakuan dalam akuntansi merujuk pada PSAK 106. Yang pertama itu ada akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasikan secara terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pemesanan tambahan dan sifatnya signifikan atau dinegosiasikan secara terpisah, maka dianggap akad terpisah. Untuk biaya perolehan, yang pertama itu biaya langsung, bahan baku, tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan tersebut. Kalau biaya tidak langsung itu ada biaya overhead, termasuk biaya akad dan juga biaya pra-akad. Khusus untuk istisa paralel, seluruh biaya akibat produsen dan kontrak tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Sebenarnya sangat banyak perlakuan akuntansi merujuk pada PSAK 106. Mungkin teman-teman yang ingin lebih lengkapnya bisa membaca atau melihat dari makalah yang sudah di-upload, mungkin bisa dilihat di Akademia Edu. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja yang kedua itu adalah untuk pembeli. Sama halnya untuk pembeli juga sangat-sangat banyak perlakuan dari akuntansi merujuk pada PSAK 106. Di sini kita ambil contoh
Simpel saja, singkat. Yang pertama itu pembeli mengakui aset istisa dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisa kepada penjual, di mana jurnalnya ialah penyelesaian istisa dalam penyelesaian di debit dan juga di kreditnya adalah utang pada penjualan. Yang kedua, aset istisa yang diperoleh melalui transaksi istisa dengan pembayaran tanggung lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai selisihnya, harga beli yang disepakati dalam akad istisa tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisa tangguhan, di mana di debitnya adalah aset istisa dalam penyelesaian sebesar nilai tunainya dan di kreditnya beban istisa tangguh. Di debitnya juga beban dan kreditnya ialah utang pada penjual. Oke, kalau untuk yang lebih lengkap untuk perlakuannya bisa dibuka di makalah yang telah diupload di Akademia Edu. Oke, selanjutnya ialah contoh kasus dari akad istisa. Dalam PSAK merujuk pada PSAK 106 yang mengatur tentang akad istisa dalam akuntansi syariah di Indonesia. Akad istisa memiliki proses pencatatan dan pengakuan keuangan yang jelas. Ini kita ambil satu ilustrasi contoh. Kasusnya itu pembangunan gedung perkantoran. PT Abadi Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, mendapatkan pesanan untuk membangun gedung perkantoran dari PT Bina Sejahtera dengan harga 10 miliar. Akad yang digunakan adalah akad istisa. Nah, yang pertama kita bisa identifikasikan total harga kontrak sebesar 10 miliar, jangka waktu pembangunan gedung ialah 1 tahun. Pembayaran dilakukan terhadap setiap triwulan dengan pembayaran sebesar 2,5 miliar per tahap. Nah, untuk tahap pertama, tahap pemesanan dan akad. PT Abadi Jaya dan PT Bina Sejahtera menandatangani akad istisa, di mana PT Abadi Jaya bertindak sebagai penjual dan PT Bina Sejahtera bertindak sebagai pembeli. Dalam akad tersebut disepakati harga, waktu penyelesaian, dan juga pembayaran. Nah, untuk akuntansi berdasarkan PSAK 106, di mana tahap awalnya itu tanggal mulai terjadinya proyek. Pada saat akad dimulai, PT Abadi Jaya mencatat penerimaan dari uang muka jika ada, serta mencatat adanya kewajiban penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan. PSAK 106 menetapkan bahwa pendapatan diakui secara proporsional berdasarkan tingkat penyelesaian proyeknya. Tahap pertama itu pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui sebesar tingkat penyelesaiannya atau percentage of completion method. Jika pada triwulan pertama PT Abadi Jaya telah menyelesaikan 25% proyeknya, maka PT Abadi Jaya mengakui 25% dari total pendapatan kontrak, di mana jurnalnya pada debit ialah piutang usaha PT Bina Sejahtera sebesar 2,5 miliar, di kreditnya ialah pendapatan istisa sebesar 2,5 miliar. Nah, untuk pengakuan bebannya, beban yang timbul selama pembangunan juga dicatat sebagai progres. Jika PT Abadi Jaya telah mengeluarkan sebesar 1,5 miliar untuk material dan tenaga kerja, maka beban tersebut dicatat sebagai beban proyek. Dengan jurnal, di debit ialah beban proyek sebesar 1,5 miliar dan di kredit ialah kas ataupun utang usaha sebesar 1,5 miliar, 1,8 miliar. Akun timbul kas jika pembayaran dilakukan secara tunai tanpa kredit. Jika pembayaran dilaksanakan tidak secara langsung maupun tunai pada saat itu juga, itu kita akan menimbulkan akun utang. Nah, untuk tahap penyelesaian akhirnya ialah setelah gedung selesai 100% dan diserahkan kepada PT Bina Sejahtera, pendapatan yang tersisa diakui dan seluruhnya beban terhitung pada penyelesaiannya. Kas ataupun piutang PT Sejahtera sebesar 2,5 miliar dan juga pendapatan istisa sebesar 2,5 miliar. Jika terdapat laba, maka dicatat sebagai keuntungan proyek istisa. Begitupun juga sebaliknya. Penyelesaian pelaporan keuangan, akhirnya pendapatan proyek yang telah diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian. Yang kedua ialah beban proyek yang mencakup seluruh pengeluaran hingga tahap akhir. Yang ketiga, laba ataupun rugi yang diperoleh dari proyek tersebut. Yang keempat, piutang ataupun utang kepada PT Bina Sejahtera jika ada pembayaran tertunda ataupun saldo piutang yang belum dilunasi.
Nah, dari kasus di atas, penyelesaian dari kasus berdasarkan PSAK 106, pengakuan pendapatan dan juga beban dalam akad istisa dilakukan sesuai dengan tahap penyelesaiannya. Akad istisa ini memungkinkan PT Abadi Jaya mengakui pendapatan secara proporsional seiring dengan progres proyeknya yang transparan, adil, dan bagi kedua belah pihak. Pada akhir dari proyek tersebut, laporan keuangan mencerminkan status final dari proyek, termasuk profitabilitas dari PT Abadi Jaya untuk pembangunan tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas, bisa dibuka makalahnya yang telah di-upload di Akademia Edu. Bisa dicari di Siska Safira. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.